Atom sebagai dalil wujud Tuhan. Pencapaian keilmuan yang diraih oleh umat Islam pada zaman dahulu sungguh sangat gemilang. Salah satu pencapaian tersebut adalah wacana tentang atom atau al-jauharul fard. Ya, betul, para ulama muslim, terutama mutakalim pada zaman dahulu telah banyak memperbincangkan atom dalam wacana keilmuan mereka. Menariknya, hakikat atom kemudian digunakan oleh para ulama sebagai dalil tentang wujud Tuhan. Untuk memahami atom sebagai dalil wujud Tuhan, kita harus memahami hakikat jisim atau al-jism atau badi terlebih dahulu. Menurut para ulama, jisim adalah sesuatu yang menempati ruang, bisa dibagi dan terdiri tidak kurang dari 2 atom. Manusia, hewan, benda-benda langit, benda-benda di bumi, dan lain sebagainya adalah jisim. Jisim memiliki sifat komposisi atau murakkab atau terdiri dari berbagai komponen. Kita lihat tubuh kita sendiri terdiri dari beberapa komponen yang memerlukan satu dengan lain dan bisa dibagi-bagi. Menurut para ulama kalam, ketika jisim dibagi, pembagian jisim akan sampai pada satu titik yang tidak bisa dibagi lagi. Ini yang kemudian melahirkan teori atom dalam wacana ilmu kalam. Sifat komposisi dalam jisim membuat jisim memiliki sifat bergantung atau mungkin atau contingent kepada yang lain. Jika bergantung kepada yang lain, maka jisim akan memiliki sifat akibat atau efek, bukan sebab atau cause. Oleh karena itu, agar jisim wujud, ia memerlukan sebab atau cause. Karena ketika ada akibat, maka harus ada sebab. Sesuatu yang wujud tidak mungkin wujud tanpa ada sebab. Menurut para filosof, salah satu bukti dari sifat komposisi dalam jisim adalah bahwa jisim terdiri dari materi atau matter dan bentuk atau form. Di dalam kehidupan ini, kita bisa melihat banyak benda yang memiliki materi sama tetapi berbeda bentuk, seperti pisau, pedang, pistol, kapak, dan gergaji yang sama-sama terbuat dari besi tetapi bentuknya berbeda. Besi adalah materi, sedangkan rupa, warna, berat, dan suhu yang melekat pada besi adalah bentuk. Sifat komposisi dalam jisim menunjukkan bahwa jisim selalu memerlukan bagian-bagiannya, sedangkan setiap bagian jisim yang kemudian membentuk satu jisim utuh adalah yang lain atau the other dari jisim itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa seluruh jisim selalu memerlukan yang lain. Ini juga berarti bahwa ketika yang lain tidak wujud, seluruh jisim pun tidak akan wujud. Oleh karena itu, karena seluruh jisim selalu memerlukan bagian-bagiannya, maka seluruh jisim memiliki sifat bergantung kepada yang lain. Dan ketika seluruh jisim bergantung kepada yang lain, maka ia memerlukan sebab yang mewujudkannya. Lalu, siapa yang menjadi sebab jisim wujud? Imam Fakhruddin Ar-Razi 544-606 Hijriah menyebutkan ada 3 jawaban alternatif dari pertanyaan tersebut. Pertama, sebabnya adalah seluruh jisim. Kedua, sebabnya adalah bagian-bagian atau komponen jisim. Ketiga, sebabnya adalah hakikat di luar jisim. Jawaban pertama tidak masuk akal karena ini berarti bahwa seluruh jisim harus ada terlebih dahulu untuk menjadi sebab dan memberikan wujud kepada dirinya sendiri. Dengan kata lain, ketika seluruh jisim menjadi sebab kewujudan dirinya sendiri, berarti seluruh jisim ada dalam kondisi wujud dan tidak wujud secara bersamaan. Hal ini bertentangan dengan prinsip logika yang disebut oleh Aristoteles sebagai the principle of non-contradiction. Jawaban kedua pun tidak masuk akal karena ketika satu bagian jisim menjadi penyebab seluruh jisim, maka ia berarti bahwa satu bagian tersebut pun menjadi sebab seluruh bagian-bagian jisim. Dan ketika satu bagian jisim menjadi penyebab seluruh jisim, maka satu bagian jisim tersebut pun menjadi sebab bagi dirinya sendiri. Sekali lagi, alternatif ini tidak masuk akal. Dari kedua jawaban alternatif di atas, hanya jawaban ketiga yang masuk akal.
Dengan demikian, sebab kewujudan seluruh jisim adalah hakikat di luar jisim. Dialah Tuhan yang Maha Kuasa. Sifat komposisi yang ada di dalam jisim yang terdiri dari materi dan bentuk juga menunjukkan bahwa baik materi maupun bentuk tidak dapat menjadi sebab yang memberikan kewujudan kepada jisim. Materi tidak bisa menjadi sebab kewujudan jisim karena materi adalah penerima bentuk. Jika materi menjadi sebab bentuk, maka materi tersebut memiliki fungsi ganda, yaitu penerima dan penyebab. Dan ini bertentangan dengan prinsip para filosof bahwa dari satu hanya satu yang dihasilkan. From the one, only one proceeds. Di sisi lain, bentuk tidak dapat menjadi sebab kewujudan materi karena bentuk selalu melekat pada materi yang menunjukkan bahwa bentuk selalu memerlukan materi. Sedangkan sesuatu yang melekat dan memerlukan sesuatu yang lain tidak dapat menjadi sebab. Demikian pula ketika bentuk memberikan kewujudan kepada jisim bersama dengan materi, ini menunjukkan bahwa sebelum materi ada, bentuk harus ada terlebih dahulu, dan ini sangat tidak masuk akal. Atau, andaikan bentuk yang menyebabkan kewujudan kepada jisim, ini menunjukkan bahwa bentuk tidak memerlukan materi, sedangkan pada kenyataannya, bentuk sepenuhnya selalu memerlukan materi. Lagi-lagi, ini tidak masuk akal. Oleh karena itu, para ulama kemudian sampai kepada kesimpulan bahwa materi tidak dapat menjadi penyebab bentuk dan juga sebaliknya. Dalam pengertian ini, baik materi maupun bentuk adalah akibat dari satu sebab yang terpisah. Penyebab itu adalah wujud Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhanlah yang menjadi sebab dan mewujudkan seluruh kehidupan dari tidak ada menjadi ada.